Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita mulai dengan ngopi dulu. Selalu dengan ngopi dulu karena kebetulan perutnya sudah oke lagi. Kemarin belum ngopi dulu, sekarang ngopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedap kali ini. Kopi leweng dari Kang Aziz. Kalau nggak salah itu karo. Topik yang akan kita bahas ini kali ini adalah tentang tren ya, tren teknologi, tren bisnis 2021 dan seterusnya, and beyond. Jadi banyak orang yang mencari-cari sebetulnya nanti ke depannya ini apa saja ya, bisnis apa saja yang memungkinkan masa depan kita seperti apa gitu-gitu ya. Akhirnya saya banyak membaca halaman-halaman web, melihat video, dan belum baca buku-buku karena buku-buku yang terbaru saya belum punya ya. Majalah tentang trending yang terakhir saya baca mungkin 2 tahun yang lalu, ya nggak ketinggalan zaman juga sih ya, tetapi belum ada yang terbarunya. Itu saya lupa ya, itu dari yang saya lupa yang MIT kalau nggak salah ya, trending ke depan. Temanya yang kalau saya lihat dari semuanya ini tuh adalah kehebatan dunia saat ini. Jadi saya mencari coba sebetulnya root cause-nya atau penyebabnya ya, bukan cause dalam artian masalah gitu ya, tapi root cause penyebab dari kehebatan ini semua apa gitu ya. Ternyata semuanya tuh sama. Kalau saya lihat ya trennya sama, bukan trennya ya, theme-nya sama, temanya sama, yaitu kehebatan ini semuanya disebabkan karena kemampuan komputasi yang meningkat secara eksponensial. Maksudnya apa nih maksudnya? Bagi anda yang orang lama masih ingat mungkin ya komputer zaman dahulu. Ini saya mundur ke zaman saya aja dulu ya, zaman Majapahit, zaman zamannya ini ya, zaman jahiliyah gitu ya. Pada zaman saya belajar komputer itu ukurannya kecil-kecil. Maksudnya dalam hal memorinya, bukan fisiknya gede, ukuran memorinya kecil. Waktu itu saya belajar dengan memori, saya lupa ya 4 atau 8 kilobytes. Jadi hanya 8 kilo atau 8.000 bytes saja. Harus membuat program dalam ukuran sebegitu ya. Itu dari segi memorinya kecil banget. Kemudian dari segi prosesornya, untuk memprosesnya itu saya lupa yang pertama dulu saya jenisnya apa ya. Saya ingat kalau yang Apple II itu 6502, yang itu sebelumnya Z80 dan juga seri 68000 ya, 6802 atau 6805, saya lupa, sekitar itu. Memorinya kecil, prosesornya juga kecepatannya kecil. Jadi komputasinya itu lambat sekali. Sehingga apa yang bisa kita lakukan dari itu? Ya nggak ada. Kita hanya bisa buat toy problem. Meningkat kemudian dengan komputer naik ya naik, nanti kemudian mulailah muncul Apple II komputer. Apple II dia sebuah komputer yang digunakan untuk umum ya. Kalau yang lain-lainnya itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang teknis kayak saya gitu. Tapi masyarakat umum susah memprogram itu. Karena kita memprogramnya masih harus dalam bahasa assembly ya. Bahkan ada lagi yang harus dalam bahasa mesin 0101 gitu. Nah, setelah meningkat lagi, mulailah Apple II ada bahasa basic tuh yang dikembangkan banyak orang. Microsoft juga waktu itu, Bill Gates dimulai juga dengan bahasa basic. Mulai Apple II masih untuk ya hobiis juga. Kemudian naik jadi ada spreadsheetnya fisikal, kemudian naik lagi menjadi IBM PC. IBM PC muncul, malah mungkin komputer itu baru digunakan di bisnis pada zaman itu ya. IBM PC awal-awalnya yang komersial itu 640 kilobytes memorinya ya. Sudah mulai gede 640, cuma belum sampai tunar MP3 juga nggak bisa gitu ya. Kemudian naik lagi makin hebat, mulailah muncul Pentium ya dan seterusnya. Di sisi handphone pun mulai muncul perangkat yang namanya handphone. Dulunya hanya telepon, terus mobile telepon ya, seluler itu yang gede dulu ya, kayak Bata itu, terus mobile phone yang kecil. Memorinya juga kecil. Dulu saya mengusulkan untuk membuat software untuk handphone, diketawain. Mana bisa membuat software untuk handphone? Itu kata Nokia kepada saya. Sekarang semuanya di handphone ya. Jadi mungkin dulu saya terlalu
advance ya, jadi memprediksinya terlalu depan ya, jadi nggak ada orang yang percaya. Ini sekarang juga demikian. Nah terus meningkat lagi, komputasi sekarang, prosesor sudah demikian hebatnya, kecepatannya udah giga-giga, memori pun sudah giga-giga, menuju terah bahkan, internet pun jadi lebih kencang, dulu nggak ada internet. Jadi poinnya adalah komputasi meningkat secara eksponensial. Hal ini disebabkan karena adanya kehebatan di dunia komputer, electronics khususnya. Perangkat-perangkat elektronik itu dibuat dengan menggunakan transistor. Nah dari sejarahnya transistor itu mulai dari yang ukurannya kecil, kemudian meningkat menjadi besar, dan itu diobservasi oleh Pak Gordon Moore. Gordon Moore itu dia pendiri dari Intel. Dia lihat nih kok jumlah transistor yang menyatakan kompleksitas atau yang menyatakan komputasi ya, merupakan proksi dari itu semua, menunjukkan bahwa peningkatannya itu 2 kali setiap 18 bulan. Direvisi jadi 2 kali setiap 18 bulan. Jadi peningkatannya doubling 2 kali 18 bulan. Akibatnya apa? Akibatnya komputer menjadi lebih hebat dan sampai sekarang harganya menjadi lebih murah. Ya hebat, lebih murah, itu yang aneh gitu ya. Sehingga sekarang komputasinya menjadi lebih hebat. Makanya mulailah muncul bidang-bidang lain yang dulunya tidak mungkin terjadi karena hanya bisa memecahkan toy problem. Contoh ketika saya belajar artificial intelligence di tahun awal, mungkin pertengahan ya, tahun 80-an atau mungkin akhir 80-an, itu kita hanya bisa bekerja untuk toy problem, mainan kecil lah ya. Sekarang bisa digunakan untuk face detection, recognition dan lain sebagainya ya. Karena lagi komputasinya hebat. Karena komputasi hebat ya, nanti ada hukum Moore-nya, nanti ada juga hukum yang pendiri 3M tuh. Kalau soal nama nih saya suka lupa. Metcalfe's law yang menyatakan value dari sebuah network adalah berbanding kuadratis terhadap jumlah usernya. Itu yang disebutnya Metcalfe's law, sehingga itu banyak digunakan perusahaan-perusahaan sekarang. Kenapa ingin mendapatkan customer duluan ya, karena tadi Metcalfe's law. Balik lagi, karena itu semuanya makin hebat, maka bidang-bidang lain pun menjadi eksponensial juga perkembangannya. DNA misalnya, sequencing DNA yang dulunya mulai dari $1 juta sekarang sudah turun ya. Katanya sekarang harganya mungkin sekitar udah di bawah 10.000 US ya, mensequencekan DNA seseorang ya. Dan waktunya juga mungkin udah hari ya, bukan tahunan lagi ya. Nah itulah demikian hebatnya, maka bidang kesehatan menjadi lebih baik ya peningkatannya. Meskipun kenapa kok COVID ini kita belum sanggup menanganinya dengan teknologi. Anyway, dengan adanya itu maka bisnis-bisnis baru pun mulai bermunculan. Dulu nggak ada bisnis cloud misalnya, sekarang bisnis cloud ada. Tapi banyak orang mau terjun ke bisnis cloud. Menurut saya itu bisnis infrastructure, berat ya. Bisnis infrastructure itu hanya orang yang punya duit banyak ya. Punya uangnya kayak tidak berseri. Punya apa? Dulu orang bilang kantong semar ya, uang yang dikarungin itu. Jadi fondasi atau foundation dari bisnis sekarang itu kenapa bisa melejit hebat, karena kemajuan teknologi yang eksponensial. Nah ini membuka berbagai opportunities ya, bisnis yang baru, yang mana jumlah orangnya kecil sekarang menjadi lebih banyak. Potensial clients kita, yang pengguna kita ya, yang tadinya hanya lokal, karena ada internet maka dia bisa melebar. Termasuk kompetitor kita juga yang tadinya hanya lokal sekarang dari mana-mana gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan bahwa sekarang komputasi tinggi, jangkauan lebih lebar. Nah ini bisa menjadi pro dan kon. Bagi kita yang akan menginovasi, melakukan inovasi, mengembangkan bisnis dan seterusnya, ini menjadi sebuah opportunity ya. Hal-hal yang dulu yang tidak dimungkinkan karena keterbatasan teknologi sekarang mungkin. Ambil contoh toko musik digital saya dulu. Ntar ini ada motor lewat. Toko musik digital saya dulu tidak bisa lewat internet karena internet GPRS. Nggak mungkin ya, GPRS download satu lagu itu bisa 3 hari gitu ya. Sekarang mungkin. 2, micropayment dulu belum ada. Sekarang udah banyak ya macam-macam ya. Mulai dari GoPay segala macam ya udah ada itu. Meskipun ini saya masih tetap mengejar ya yang blockchain based lah, yang macam-macam, tidak harus gitu ya, tapi itu intinya apalagi tadi model bisnis yang dulu saya lakukan sekarang memungkinkan, lebih memungkinkan, tinggal cari modelnya seperti apa ya.
teknologinya sudah tersedia, tinggal inovasi bisnisnya saja. Jadi ini saya tidak menjawab bisnisnya apa saja gitu ya, tapi saya menjawab bahwa foundationnya sudah hebat sehingga kita memungkinkan bisnis apa saja. Bisnis keluar negeri pun bisa, bukan hanya keluar negeri, keluar angkasa juga bisa ya. Katanya sekarang ini kita menuju multiplanetary creatures gitu. Jadi manusia tuh nanti rumahnya bukan hanya jangkauannya kalau dulu ya mungkin hanya kota ya, Bandung, Jakarta gitu. Kalau habis itu lewat lagi Bandung, Jakarta, oh bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, oh bisa ke Amerika. Oh sekarang bukan hanya ke situ, bisa ke bulan, bisa ke Mars ya, dalam kurun waktu hidup kita gitu ya, in our lifetime. Hebatnya tuh ya, jadi kita tidak perlu menunggu 45 tahun lagi ya. Jadi itu sudah memungkinkan gitu. Jadi kalau Anda mau buka misalnya rumah makan Padang di Mars, udah siap-siap tuh. Menanti rumah Padang Mars ya, mungkin diinikan dulu ya, di trademarkkan dulu ya, rumah makan pagi sore cabang Mars gitu ya. Tapi itu kalau saya ketawa sekarang ya, mungkin kita bisa ketawa sekarang ya, tapi itu bukan sesuatu hal yang aneh lagi ya. Jadi itu ya, saya nggak tahu apakah saya sempat memasukkan slide-slide-nya tadi ya yang saya sebut hukum Moore dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat-lihat di web juga begitu ya, para orang yang memprediksi ke depan. Jadi nanti secara teknologi misalnya ada teknologi AI, blockchain, IoT, big data yang nanti terkait dengan ilmu terkait data science, segala macam robotics, virtual reality dan lain sebagainya itu bisa dituangkan di atas kemudahan teknologi tadi. Demikianlah pagi-pagi sambil mungkin sarapan ya, Anda bisa berpikir-pikir tentang inovasi-inovasi apa yang bisa Anda lakukan given technologies that we have right now. Jadi teknologinya sudah tersedia, tinggal kita ngulik aja gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ngopi dulu ya. Alhamdulillah bisa ngopi lagi. Sehat semuanya ya.